Hai, perkenalkan nama saya Ide Ugeda Agung Bisnatih dengan nomor NIM 211550107. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan dan aritmetika bilangan. Oke, yang pertama dimulai dari penjelasan beberapa bilangan, yaitu bilangan biner, itu bilangan berbasis 2, yaitu bilangannya 0 sama 1. Kedua itu bilangan oktal, yaitu bilangan berbasis 8 dengan pola bilangannya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang keempat itu bilangan desimal, yaitu bilangan berbasis 10. Bilangannya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang terakhir yaitu bilangan heksadesimal, itu bilangan berbasis 16. Bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, F itu 15. Kita mulai dari bilangan desimal. Nah, mengkonversi bilangan biner ke desimal itu yang pertama, yaitu dengan mengkalikan satu-satu bilangan 2 basis biner, pangkat 0 atau pangkat 1 atau dan seterusnya, dimulai dari bilangan paling kanan. Di sini saya mengambil contoh soal yaitu 111, 0, bilangan biner menjadi bilangan desimal. Kita urutkan dari awal 111, 10. Nah, karena di paling kanan, maka diambil dari paling bawah yaitu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Tinggal dikalikan sesuai dengan ini, yaitu 0 kali 2 itu 0, 1 kali 2 pangkat 1, 2, 1 kali 2 pangkat 2, 4, 1 kali 2 pangkat 3, 8, 1 kali 2 pangkat 4, 16. Jadi nilai desimal dari 1110 yaitu 30. Oke, next yaitu mengkonversi bilangan oktal ke desimal. Di sini cara mengkonversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan mengalikan satu-satu bilangan dengan 8 atau basis oktal, pangkat 0 atau pangkat 1 atau pangkat 2 dan seterusnya, dimulai dari bilangan yang paling kanan. Di sini saya mengambil bilangan 156 oktal, jadi diurutkan 156. Nah, karena pangkatnya dimulai dari yang paling kanan yaitu yang paling bawah, jadinya 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2 dikalikan dengan 6 kali 8 pangkat 0 sama dengan 6, 5 kali 8 pangkat 1 sama dengan 40, 1 kali 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi 156 oktal sama dengan 110 desimal. Next, yaitu cara mengkonversi bilangan heksadesimal ke desimal adalah dengan mengkalikan satu-satu bilangan dengan 16 atau basis heksa, pangkat 0 atau pangkat 1 dan seterusnya, dimulai dari bilangan yang paling kanan, sama seperti penjelasan sebelumnya. Di sini saya mengambil angka 2A7C heksadesimal menjadi desimal. Pertama diurutkan yaitu 2, A sama dengan 10, 7, C sama dengan 12. Di 16 nya dikali pangkat di bawahnya, dari bawah yaitu yang C, jadinya 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3. Sekarang tinggal 12 kali 16 pangkat 0 yaitu 12, 7 kali 16 pangkat 1 sama dengan 112, 10 kali 16 pangkat 2 sama dengan 2560, 2 kali 16 pangkat 3 yaitu 8192. Tinggal ditambahkan menjadi 10876. Jadi 2A7C heksadesimal sama dengan 10876 desimal. Sekarang yaitu mengkonversi bilangan desimal ke biner, itu kebalikan dari yang tadi. Nah, di sini saya mengambil angka bilangan 43 desimal yang akan diubah menjadi biner. Nah, cara konversi bilangan desimal ke biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa bagi per setiap hitungan terus hingga hasil baginya kurang dari 2. Yang pertama itu 43. Nah, 43 dibagi 2 sama dengan 21, sisa 1. 21 bagi 2 sama dengan 10 sisa 1, 10 bagi 2 sama dengan 5 sisa 0, 5 bagi 2 sama dengan 2 sisa 1, 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Jadi tinggal diurutkan dari 1, 0, 1, 0, 1, 1. Jadi binernya adalah 1, 0, 1, 0, 1, 1. Oke, next. Cara mengkonversi bilangan desimal ke oktal. Nah, cara mengkonversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 8 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya kurang dari 8. Oke, yaitu saya mengambil di sini bilangan 160 desimal yang akan diubah menjadi oktal. Jadi tinggal masukkan angka 160 dibagi 8 sama dengan 20 sisa 0. Nah, 20 dibagi 8 sama dengan 2 sisa 4. Jadi bilangan oktalnya adalah 2, 4, 0. Next. Nah, konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, cara konversi bilangan heksadesimal ke desimal ke heksadesimal adalah
membagi bilangan desimal dengan 16 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagiannya terus hingga hasil baginya kurang dari 16. Di sini saya mengambil angka 10876 desimal akan dijadikan heksadesimal. Nah, 10876 dibagi 16 sama dengan 679 sisa 12 atau bisa disebut C dalam heksadesimal. 679 dibagi 16 sama dengan 42 sisa 7. 42 bagi 16 sama dengan 2 sisa 10 atau dalam heksadesimal disebut A. Jadi bilangan heksadesimal dari 10876 desimal adalah 2A7C. Oke, next. Nah, oktal. Di sini saya akan menjelaskan konversi bilangan oktal. Karena sudah ada dijelaskan di bagian yang tadi, maka di sini hanya muncul sedikit saja. Penjelasan konversi bilangan oktal ke biner. Caranya dengan memecah bilangan oktal tersebut persatuan bilangan, kemudian masing-masing diubah ke bentuk biner 3 angka. Setelah itu, hasil seluruhnya diurutkan kembali. Di sini saya mengambil angka 154 oktal atau 154 oktal menjadi biner. Nah, tinggal diurutkan saja 154, diambil dari paling belakang yaitu 4. Bilangan biner dari 4 yaitu 100. Bilangan biner dari 5 yaitu 101. Bilangan biner dari 1 yaitu 001. Jadi tinggal diurutkan dari belakang yaitu 001 100. Jadi dibacanya adalah 0011011000 atau 0 di depannya bisa dihilangkan menjadi 1101100. Konversi bilangan biner ke oktal. Ya, ini sebaliknya dengan yang tadi, dengan mengelompokkan angka biner menjadi 33 dimulai dari sebelah kanan, kemudian masing-masing dikelompokkan dan dikonversikan ke dalam angka desimal dan hasilnya diurutkan. Nah, sama seperti angka yang saya gunakan tadi, 1101100. Ini bilangan biner akan diubah menjadi bilangan oktal. Kita ambil dari yang paling belakang yaitu 100, 101 dan 1. 1 ini adalah 001 sebenarnya. Oke, jadi 100 adalah 4, 101 adalah 5, 001 adalah 1. Jadi bilangan oktal dari 1101100 adalah 154. Heksadesimal. Saya di sini menyebutnya heksal. Sama dengan cara konversi bilangan oktal ke biner, bedanya kalau bilangan oktal ke biner harus 3 buah, bilangan desimal binernya 4. Misal kita konversi 2 heksa menjadi biner, hasilnya bukan 10 melainkan 0010. Dari yang pertama 3 menjadi 4. Di sini saya mengambil contoh angka A9B. Heksadesimal menjadi biner. A9B. Nah, diambil dari belakang, B yaitu 11, 9 yaitu 9, A yang berarti 10. Nah, 11 bilangan desimalnya bilangan heksadesimalnya adalah 10. Bilangan binernya adalah 1011, 9 itu 1001, 10 itu 1010. Jadi tinggal diurutkan menjadi 1010, 1001, 1011. Oke, next. Konversi biner ke oktal. Sebenarnya ini bukan konversi biner ke oktal, atau sebaliknya dari yang tadi, yaitu konversi dari heksadesimal. Teknik ini sama dengan konversi biner oktal, hanya saja pengelompokan binernya bukan 33 sebagaimana pada bilangan oktal, melainkan harus 44. Nah, bilangan yang tadi sama seperti yang saya ambil tadi, yaitu 1010, 1001, 1011 heksadesimal menjadi biner. Nah, jadi diambil dari yang paling belakang yaitu 1011 yaitu 11. Kalau heksadesimal bisa diganti dengan B, 101 yaitu 9, 1010 yaitu 10 A. Jadi bilangan heksadesimalnya adalah A9B. Sama seperti yang tadi, tinggal dibulak-balik saja. Nah, sekarang adalah konversi dari bilangan oktal ke bilangan heksadesimal. Nah, teknik konversi bilangan oktal ke heksadesimal adalah dengan mengubah bilangan oktal menjadi biner, kemudian mengubah binernya menjadi heksa. Ringkasnya adalah oktal ke biner lalu ke heksa. Oke, di sini saya mengambil angka 755 oktal akan diubah menjadi heksadesimal. Nah, oktal 755 diubah menjadi biner yaitu 5101, 5101 lagi, 7111. Nah, karena ini akan diubah menjadi heksa, maka diambil 4 dari bilangan dari belakang ke sini itu 44 yang diambil. Nah, yang pertama yaitu
di sini dipotong 4, jadinya 1101. 1101 kalau dalam heksadesimal itu menyebutnya adalah D atau 13. Lalu yang kedua yaitu 1110 kalau dalam heksadesimal jadinya E. Nah, untuk ini kan 1, karena sebenarnya jika dijadikan seperti yang panjang itu jadinya 0001. Karena ini yang kayak cuma biar singkat, jadinya dimasukkan 1 saja di bilangan binernya. Jadi tetap saja sih hasilnya 1. Jadi bilangan heksadesimal dari 755 oktal yaitu 1 ED. Next, yaitu sekarang teknik mengkonversikan bilangan oktal ke heksadesimal adalah dengan mengubah bilangan oktal menjadi biner, kemudian mengubah binernya menjadi heksa. Ringkasnya oktal, biner, heksa. Tapi ini sebaliknya. Kita mulai dari heksa, kita ubah ke biner, lalu kita ubah ke oktal. Oke, sekarang kita mulai yaitu heksa. Heksa di sini adalah 1 ED. Oke, 1 ED. Nah, jadi sekarang kita mulai dari D. D bilangan binernya adalah 1101. E ada bilangan binernya adalah 110. 1 adalah 001. Nah, sekarang kalau untuk menjadikan bilangan oktal, nah kita harus mengubahnya menjadi 3, yaitu 3 dari sini, potong 3, 3 dari sini, 3 dari sini, dan 3 sampai sini. Jadi kita ambil 101 yaitu 5, kan dipotong 3. Nah, setelah itu 101 lagi kita dapat jadinya 5 lagi. 111 jadinya 7. Yang terakhir adalah 000, jadi tidak usah ditulis. Jadinya bilangan heksadesimalnya adalah bilangan oktalnya adalah 755. Mohon maaf di presentasi ini ada kekeliruan. Nah, aritmatika desimal. Penjumlahan bilangan desimal sudah biasa dan sudah lumrah digunakan. Ini sudah mudah sih, sudah banyak yang tahu. Seperti contoh yang saya buat adalah 129 tambah 227 sama dengan 356. Ya, samalah 9 tambah 7 sama dengan 16 seperti biasa. Next, yaitu pengurangan bilangan desimal. Ini juga seperti biasa dan sudah lumrah dan banyak orang yang tahu ya. Seperti 555 kurang 444 sama dengan 11. Ini mah sudah banyak yang tahu. Jadi, untuk penjelasan sedikit saja. Seperti contoh saja sih. Lalu perkalian desimal. Perkalian desimal ini dikalikan dulu sesuai urutan lalu dijumlahkan. Ini saya mengambil contoh 101 kali 111. Ini memang agak lucu sih. Saya memikirkan ini seperti angka biner. Karena di soal selanjutnya akan ada bilangan biner seperti ini yang sama. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 1 kali 11, 1 kali 00, dan akhirnya hasilnya akan seperti ini, 101, 101, 101. Lalu tinggal ditambahkan menjadi hasilnya adalah 11, 211. Oke, next, pembagian bilangan desimal. Pembagian bilangan desimal dilaksanakan seperti contoh di samping. 1010 dibagi 10. Nah, 1010 ya tinggal langsung aja sih berapa yang mendekati dengan 101, 10 kali 10 kan 100. Nah, tinggal dikurang saja. Jadi hasilnya tinggal 10 yaitu 10. Nah, 1 kali 10 kan 10. Nah, tinggal dikurangkan. Nah, jadinya 0. Jadi hasilnya adalah 101. Oke, next. Aritmatika biner. Nah, yang pertama itu penjumlahan biner. Nah, penjumlahan biner ini hampir mirip dengan penjumlahan bilangan desimal, tetapi terdapat aturan dasarnya, yaitu 0 tambah 0 yaitu 0, 0 tambah 1 yaitu 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 0. Simpan 1. Maksudnya simpan 1 ini adalah dibawa ke depan. Oke. Jadi sini saya akan menambahkan bilangan yaitu 101101 tambah 100011 sama dengan, nah di sini saya akan 1 tambah 1 karena 0 simpan 1. Nah, 0 simpan 1 pindah ke sini. 1 tambah 0 tambah 1 kan 1 tambah 1 lagi, jadinya 0 lagi bawa ke depan lagi. Nah, 1 tambah 1 tambah 0 kan 1 tambah 1 kan 0 lagi. Nah, simpan bawa ke depan lagi. Nah, karena ini masih 1 tambah 1 sama 0 kan masih ada 1 tambah 1-nya sama dengan 0, jadi simpan ke depan. Nah, karena ini 00, 1 tambah 00 jadinya 1 karena 1 tambah 0 sama dengan 1. Lalu lanjut, 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1, 1-nya ditaruh di depan, jadinya 101 00 000. Oke, selanjutnya
Pengurangan biner hampir mirip dengan pengurangan bilangan desimal, tetapi terdapat aturan dasarnya. Hampir mirip sih dengan penjelasan yang tadi, cuman berbeda di aturan dasarnya, yaitu 0 min 0 sama dengan 0, 0 min 1 sama dengan 1 meminjam 1. Maksudnya di sini adalah meminjam di depan ya. 1 min 0 sama dengan 1, 1 min 1 sama dengan 0. Nah, di sini saya mencontohkan angka 101101 min 1000 11 sama dengan. Oke. Nah, di sini 1 min 1 sama dengan 0. Oke. Nah, 1 min 0. Nah, ini kan nggak bisa nih. Nah, jadi kita memakai rumusnya ini. 0 min 1 sama dengan 1, minjam di depan. Nah, 1 ini hilang, jadinya pindah ke sini. Jadinya 1 min 1. Ini satunya hilang jadi 2. 1 min 1 sama dengan 1. Oke, ini kan 0, 0 min 0 sama dengan 0. 0 min 1, tinggal lihat aja di sini, 0 min 1. Ini 1 min 0 sama dengan 0. Lalu 1 min 0 lagi 1. Lalu 0 min 0, 0, 1 min 1, 0. Jadinya hasilnya adalah 1010. Next. Perkalian biner ini sama dengan perkalian bilangan desimal, tetapi hanya menggunakan angka 1 dan 0. Jadi 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Setelah dikalikan maka ditambahkan dengan penyebelahan biner. Nah, contoh saya mengambil 101 kali 111. Ini sama dengan soal yang tadi, tapi yang tadi adalah desimal dan yang sekarang adalah biner. Dijelaskan di sini 101 kali 111. Sama seperti perkalian yang tadi, hasilnya 101, 101. Nah, tapi berbedanya di sini adalah pada saat pertambahannya menggunakan pertambahan biner. Seperti rumus yang tadi. 1 yaitu turun menjadi 1, lalu 0 tambah 1 menjadi 1, 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0 menjadi 0, karena 1 tambah 1 sama dengan 0, pindah ke depan. Nah, 1 tambah 1 tambah 0 jadinya 0 lagi, pindah ke depan. Nah, 1 tambah 1 0. Nah, karena ini kan lebih 1 karena sesuai dengan aturan yang tadi di pertambahannya, jadi menjadi 1 0 0 0 1 1. Next. Pembagian biner dilaksanakan dengan menggunakan cara yang sama dengan yang ada pada bilangan desimal. Pembagian biner 0 tidak memiliki arti, sehingga dasar pembagian pada biner adalah 0 bagi 1 0, 1 bagi 1 sama dengan 1. Nah, di sini sebenarnya hampir mirip sih dengan pembagian desimal. Seperti yang saya contohkan, 110 10 dibagi 10, yaitu 10. Dia buat aja seperti pembagian desimal, 110 10. Nah, sekarang kan nih 1 kali 10 dengan 10. Oke, tinggal kurangkan, jadinya hasilnya 1010. Nah, 1010. Oke. Lalu 10 dikali 10 yaitu 100. Nah, tinggal masukkan. Di sini tak tulis 10, di sini tulis 100 karena ini hasil kali 100. Nah, 1010 dikurang 100 sama dengan 10. Oke, sudah 10. 1 dikali 10 yaitu 10, tinggal dikurangkan, jadi hasilnya 0. Hasil dari 11010 dibagi 10 yaitu 1101. Oke, next. Aritmatika bilangan oktal. Nah, penjumlahan bilangan oktal sama persis dengan penjumlahan bilangan desimal, tetapi sisa yang muncul apabila bilangannya sudah melebihi 7. Oke, di sini saya akan menjelaskan, yaitu 232 ditambah 667. Nah, 2 tambah 7 kan 9. 9 kan lebih 7 nih. Jadinya angkanya adalah 1. Karena 9 kurang 8 yaitu 1. Karena lebihnya dibawa ke depan, jadi ini atau disebut carry ya. Nah, ini kan 1. Jadi ya tinggal 3 tambah 6 kan 9. 9 tambah 1 itu 10. 10 kurang 8 yaitu 2. Tinggal tulis 2, kirinya pindah ke depan. Nah, 2 tambah 6 yaitu 8, 8 tambah 1 9. Nah, 9 kan lebih dari 7 lagi. Nah, tinggal kurangkan 8. Nah, 9 kurang 8 kan 1, 1 carry 1. Nah, 1 yang pindah di sini karena tidak ada yang dijumlahkan lagi, jadi tinggal diturunkan saja. Jadi hasilnya adalah 1121 oktal. Next.
Nah, di sini adalah pengurangan oktal. Pengurangan oktal bisa dilakukan dengan cara yang sama dengan operasi pengurangan bilangan desimal. Pada pengurangan bilangan oktal, apabila bilangan oktal yang dikurangi lebih kecil dari bilangan pengurangannya, maka akan dilakukan peminjaman atau borrow pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 8. Oke, di sini akan menjelaskan tentang 665 ditambah mohon maaf, ini dikurang ya, ini salah penulisan. 665 dikurang 267. Jadi 665 oktal dikurang 267. Ini tandanya salah, ini sebenarnya tandanya kurang. Jadi nah di sini dijelaskan yaitu 5 kurang 7. Nah, karena 5 itu tidak bisa dikurangi dengan 7 karena kurang, jadi kita harus minjam pada bilangan di depannya. Karena meminjam dalam oktal, kita jadinya meminjamnya 8. Oke, jadinya 5 min 7 plus 8 sama dengan 6. Oke, kita tulis 6. Nah, ini kan sudah dipinjam nih, jadi kita masukkan min 1 karena kita sudah meminjam ke belakangnya tadi. Nah, 6 dikurang 6 sama dengan 6 dikurang 6 min 1 ditambah 8, karena kan tadi kurang ini kan 5 tadi. Nah, ininya dipindahin ke belakang, ini 5. Jadinya 7, kita tulis 7. Oke. Ini kan 5. Nah, kita tuliskan min 1 nih, jadinya 6 min 1 kan 5, min 2 sama dengan 3. Jadinya 376. Mohon maaf ada penulisan ini salah, tapi saya sudah paham sih tentang ininya, saya salah tulis. Next. Perkalian bilangan oktal. Perkalian oktal harus mengkalikan secara desimal lalu diubah ke bilangan oktal dan dijumlahkan. Di sini saya mengambil angka 16 oktal dikali 15 oktal. 16 dikali 15 oktal. Kita pecah dulu. Mohon maaf. Nah, kita pecah dulu, yaitu 16 kali 5 sama 16 kali 1, tapi posisinya berbeda. 5 kali 6 yaitu 30. 30 dalam oktal adalah 36. Oke, 5 kali 1 5. Jadinya 36 tambah 5. Ininya masih bilangan desimal awalnya setelah dikali, tapi langsung diubah ke bilangan oktal. Jadinya 36 tambah 5 yaitu 106. Lalu lanjut ke 16. 1 kali 6 6. Namanya harusnya di sini ya. 1 kali 1 1. Jadinya 16. Nah, 16 kan 6 itu kan masih bilangan oktal. Jadi dia tidak usah diubah, 1 juga masih. Ya tinggal ditambahkan saja. 106 ditambah 16. Ini posisinya di sini ya. Jadinya 6 turun ke sini, 0 tambah 6 6, 1 tambah 1 2. Hasilnya adalah 266 oktal. Next. Pembagian oktal hampir sama dengan pembagian desimal, hanya saja bilangan harus dibagikan secara oktal, yang artinya kita harus mengetahui hasil perkalian oktal dari pembaginya. Oke, 356 bagi 16 oktal sama dengan berapa oktal? Nah, yang pertama adalah kita buat seperti ini, seperti pembagian desimal. Nah, habis itu cari bilangan oktal yang mendekati jika dikali dengan 16 yang hasilnya 35. Oke, 16 kali 2 kan 34. Tinggal masukkan dulu 16 kali ini 34. Nah, tinggal dikurangkan, terus jadinya 16. 16 kali 1 itu 16, tinggal dikurangkan 0. Jadi, bilangan oktal dari 356 dibagi 16 yaitu 21 oktal. Next, aritmatika heksadesimal. Nah, penyembelahan bilangan heksadesimal sisa akan terjadi atau berlangsung apabila jumlah dari masing-masing tempat melebihi 15. Oke, di sini saya menggunakan bilangan yang mudah agar bisa dimengerti. A tambah A tambah A tambah A heksadesimal ditambah 25 heksadesimal sama dengan berapa heksadesimal? Nah, A tambah 25. A itu adalah 10. 10 tambah 5 yaitu 15. 15 dalam heksadesimal yaitu F. Nah, A tambah 2 itu 12 dalam heksadesimal yaitu C. Jadi bilangan heksadesimalnya adalah CF heksadesimal. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengurangan heksadesimal. Pada pengurangannya
Apabila bilangan yang dikurangi lebih kecil dibandingkan bilangan pengurangnya, maka akan diberikan peminjaman atau borrow pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 16. Ini sebenarnya hampir mirip sih dengan penjelasan bilangan oktal, cuma diganti saja meminjam 8 dan sekarang diubah menjadi meminjam 16. Nah, di sini saya menggunakan bilangan yang mudah agar mudah dipahami dan mudah dimengerti, yaitu 6AB dikurang, ini salah tanda, dikurang 49A. Oke, B min A. B itu adalah 11, A itu adalah 10. 11 dikurang 10 adalah 1. Tinggal tulis 1. Oke. A itu 10 dikurang 9 itu 1. 6 dikurang 4 itu 2. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Jadi, hasil dari 6AB heksadesimal dikurang 49A heksadesimal sama dengan 211 heksadesimal. Next. Nah, perkalian heksadesimal harus mengkalikan secara desimal lalu diubah ke bilangan heksadesimal dan dijumlahkan. Ini sama seperti bilangan oktal yang tadi. Nah, 16 dikali 5. Kita masih menggunakan bilangan yang tadi ya. Jadi tinggal pecah saja antara 16 dikali 5 dan 16 dikali 1. Nah, 5 kali 6 adalah 30. Oke, 30 dalam bilangan heksadesimal, yaitu sebenarnya dari 30 kita kurangi 16, hasilnya 14. Jadinya 1E. E itu kan 14, 1 itu ini. Oke, sudah. Lalu 5 kali 1, 5. Tinggal dijumlahkan, yaitu 6E. Oke, lalu ke 16 kali 1 sama seperti yang tadi, 1 kali 6, 1 kali 1, yaitu 16. Tinggal dijumlahkan, 6E ditambah dengan 16. Jadi E-nya turun, 6 tambah 6, 12. 12 dalam heksadesimal yaitu C. 1 turun jadi 1. Jadi hasilnya adalah 1 CE heksadesimal. Next. Nah, pembagian heksadesimal. Nah, pada kali ini pembagiannya saya menggunakan cara sendiri sih. Saya belum ketemu di internet, tapi saya menggunakan belum ketemu sih, saya belum menyari tentang pembagian heksadesimal, tapi saya menggunakan trik saya sendiri yang saya cari. Bagian heksadesimal kali ini saya menggunakan metode konversi yang mengubah dari heksa ke desimal lalu hasilnya dikembalikan lagi ke heksa. Ini sebenarnya seperti konversi saja sih. Oke. Yang pertama itu saya menggunakan yang mudah saja sih, 120 heksadesimal dibagi 2 heksadesimal sama dengan berapa heksadesimal. Nah, pada kali ini 120 heksadesimal diubah dulu menjadi bilangan desimal. Nah, hasilnya itu adalah 288 desimal. Nah, kan sudah dijelaskan sih bagaimana cara mengubah heksadesimal menjadi desimal di penjelasan sebelumnya. Oke, karena 2 heksadesimal kan sama dengan 2 desimal. Nah, jadi 288 desimal dibagi 2 desimal sama dengan 144 desimal. Nah, 144 desimal. Nah, sekarang tinggal dikonversikan menjadi heksadesimal. Jadi hasilnya adalah 90 heksadesimal menggunakan teknik yang tadi sudah dijelaskan. Jadi 120 heksadesimal dibagi 2 heksadesimal sama dengan 90 heksadesimal. Oke, sekian dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, memang ada kesalahan di bagian yang tadi, tapi mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak materi saya dengan baik, dan sampai jumpa.